Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Hybrid Programming PLC yang berisikan anggota, yaitu pertama Muhammad Bagaskara, yang kedua saya sendiri Muhammad Hadi Kusweri, tiga Muhammad Safiur Rahman, Airaka Maulana Irawan, Alam Syah Pradana Putra, dan terakhir Grace Tetezer Rizky Saputra. Selanjutnya masuk ke pembahasan mengenai definisi Hybrid Programming PLC. Hybrid programming PLC menggabungkan dua atau lebih jenis teknik pemrograman dalam satu sistem PLC. Ini memungkinkan integrasi antara kontrol diskrit seperti logika on-off dan kontrol kontinu seperti pengaturan suhu, tekanan, atau kecepatan. Biasanya bahasa program yang digunakan mencakup ladder diagram untuk kontrol dasar dan struktur teks untuk aplikasi yang lebih kompleks. Struktur teks sendiri biasanya menggunakan bahasa C. Selanjutnya ke latar belakang dan tujuan. Latar belakangnya yaitu PLC Programmable Logic Control digunakan secara luas dalam otomasi industri untuk mengontrol berbagai proses dalam banyak aplikasi. Kontrol yang sederhana dan kompleks perlu digabungkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Hybrid programming muncul sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan sistem PLC tradisional yang hanya menggunakan satu bahasa pemrograman untuk semua jenis kontrol. Tujuannya yaitu mengoptimalkan proses produksi dan pengolahan data yang lebih kompleks, memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam desain sistem kontrol otomatis. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan pemrograman PLC dengan memanfaatkan berbagai bahasa pemrograman sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Selanjutnya, signifikansi dan manfaat. Signifikansi sendiri terdapat dua, yaitu pertama, fleksibilitas tinggi, memungkinkan penggabungan logika kontrol dasar dan canggih dalam satu sistem. Misalnya menggunakan ladder diagram untuk pengaturan proses sederhana dan struktur teks untuk algoritma kontrol yang lebih rumit. Dengan sistem hybrid programming memungkinkan sistem PLC untuk berkomunikasi lebih baik dengan perangkat keras dengan perangkat lunak lain, seperti komputer industri atau SCADA, meningkatkan efisiensi operasional. Manfaatnya, peningkatan efisiensi mengoptimalkan pengaturan sistem yang lebih kompleks dengan pemrograman yang tepat, pengendalian yang lebih akurat. Dengan menggunakan algoritma yang lebih canggih, proses dapat dengan titik yang lebih tinggi, pengurangan biaya produksi. Kemampuan untuk menggabungkan berbagai teknik kontrol dapat mengurangi kebutuhan peralatan tambahan, sehingga menghemat biaya. Dan terakhir, kemudahan pemeliharaan. Pemrograman yang terstruktur dan modular memungkinkan pemeliharaan dan troubleshooting yang lebih mudah dalam jangka panjang. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas terkait alur kerja hybrid programming dalam PLC. Hybrid programming dalam program logic control atau PLC menggabungkan berbagai metode pemrograman untuk menciptakan solusi otomasi yang lebih fleksibel dan efisien. PLC ini digunakan untuk mengontrol proses industri dan penerapan hybrid programming memungkinkan pengguna teknik pemrograman yang lebih kompleks dalam pengoperasian mesin dan sistem otomatis. Dalam subbab ini, kita akan membahas alur kerja perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan dalam hybrid programming dalam PLC, serta aplikasi dan studi kasus yang relevan. Yang pertama nanti kita akan membahas tentang perancangan sistem PLC, kemudian pemrograman sistem, kemudian pengujian dan verifikasi, dan yang terakhir pengoperasian dan pemeliharaan. Selanjutnya, baik di sini saya akan menjelaskan terkait perancangan sistem PLC. Yang pertama kita melakukan analisis terhadap kebutuhan proses dan kontrol. Kita mengidentifikasi elemen yang dikontrol seperti motor, pompa, katup, ataupun sensor. Kemudian kita menentukan parameter yang perlu dipantau, apa itu temperatur, tekanan, aliran, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kita melakukan pemilihan perangkat keras dan perangkat lunak. Contohnya kita memilih perangkat lunak PLC, Siemens S7, Allen Bradley, ataupun sejenisnya. Kemudian kita menentukan perangkat lunak atau pemrograman seperti TAA, Portal, RS Logic, dan lain sebagainya. Dan perangkat lunak tambahan, contohnya Python, C++, ataupun SCADA. Yang ketiga, kita melakukan pemetaan terhadap bahasa pemrograman. Yang pertama, kita memilih bahasa pemrograman, yaitu Ladder Logic, LD, atau Functional Block Diagram, FBD, atau ST Structure Text. Dan kemudian selanjutnya kita menggunakan bahasa tingkat tinggi untuk analisis data dari hasil bahasa pemrograman sebelumnya, ataupun bisa menggunakan Python ataupun C++. Dan selanjutnya kita akan merancangkan komunikasi antar sistem. Selanjutnya, baik, selanjutnya ke subbab pemrograman sistem pada PLC. Yang pertama, pemrograman kontrol dasar PLC.
Kita menggunakan bahasa pemrograman PLC seperti ladder logic atau structured text ST untuk mengontrol proses deterministik. Kemudian kita melakukan simulasi menggunakan structured text atau ST yang dapat memungkinkan pengujian program tanpa PLC fisik. Selanjutnya yang kedua, pemrograman tugas kompleks di sini menggunakan bahasa tingkat tinggi. Di sini dapat kita gunakan Python atau bahasa C untuk tugas kompleks seperti analisa data, sensor, atau perhitungan yang prediktif. Contohnya model predictive control atau MPC atau machine learning untuk analisis pola data. Selanjutnya, yang ketiga adalah integrasi kedua sistem. Jadi kita pastikan komunikasi antara kontrol PIC, PLC, dan prosesan data dapat menggunakan protokol komunikasi yang sesuai seperti Modbus, OPC, ataupun Ethernet. Selanjutnya, nah, selanjutnya setelah kita melakukan pemrograman, kita akan melakukan pengujian dan verifikasi. Di sini kita akan melakukan pengujian komponen secara individu, setiap unit, kita pastikan uji setiap komponen PLC dan perangkat lunaknya secara terpisah untuk memastikan dari fungsionalitasnya berjalan dengan optimal. Kemudian kita melakukan simulasi dan percakapan antar perangkat, apakah komunikasi antar kedua sudah berjalan dengan baik. Kita menggunakan simulasi dan interaksi agar perangkat untuk dapat kita pastikan integrasi yang optimal antar komponen. Selanjutnya kita melakukan pengoperasian dan pemeliharaan. Pada pengoperasian sistem PLC dioperasikan menggunakan sistem kontrol visual seperti SCADA atau HMI control untuk secara real-time-nya. Kemudian pemeliharaan sistem, kita dapat melakukan pemeliharaan rutin untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik, terhindar dari kerusakan, dan siap untuk tugas-tugas yang mendatang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya teknik dan metode, yaitu di teknik pengembangan program. Yang pertama, ada menggunakan ladder diagram. Ladder diagram merupakan bahasa pemrograman grafis yang menyerupai rangkaian listrik relay. Bentuk tekniknya sendiri yaitu menyusun logika kontrol dalam bentuk rong dari kiri ke kanan. Metode yang digunakan yaitu untuk kontrol sekuensial sederhana seperti start atau stop motor, interlock, dan alarm. Kelebihan menggunakan ladder diagram yaitu mudah dipahami teknisi, visual, cocok untuk troubleshooting di lapangan. Selanjutnya ada struktur teks, yaitu merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang menyerupai bahasa Pascal atau C. Untuk tekniknya sendiri, menulis logika menggunakan perintah if, while, for, function, dan lain. Metode Untuk metode yang digunakan untuk logika kompleks, perhitungan matematika, pengelolaan data analog, dan algoritma. Nah, untuk kelebihannya sendiri yaitu fleksibel, efisien, untuk pemrograman modular, dan pengolahan data canggih. Next. Oke, selanjutnya ada protokol komunikasi yang digunakan. Dalam hybrid programming yang gabungan antara PLC dan sistem lain seperti PC, IoT, atau cloud, komunikasi yang dilakukan dengan bentuk protokol seperti berikut. Yang pertama ada Modbus, RTI atau TCP, umum digunakan, mudah, dan kompatibel luas. Yang kedua ada Ethernet atau IP, digunakan PLC oleh Alan Bradley untuk komunikasi real-time. Yang ketiga, Profinet, protokol dari Siemens cepat dan stabil. Yang keempat, ada OPC UA, cocok untuk integrasi sistem berbeda, aman dan fleksibel. Yang terakhir ada MQTT, ringan dan cocok untuk IoT atau pengiriman data ke cloud. Next. Nah, selanjutnya pengaturan jaringan PLC dalam hybrid programming. Di sini ada 6. Yang pertama yaitu topologi jaringan. Umumnya memakai topologi bintang, semua perangkat terhubung ke switch. Lalu ada IP address, setiap PLC atau perangkat diberi IP statis satu jaringan atau subnet. Lalu mapping data. Data PLC seperti status sensor atau output dipetakan ke alamat tertentu agar bisa dibaca oleh sistem lain. Lalu gateway atau middleware. Jika protokol berbeda, pakai gateway, misal Modbus atau Modbus ke OPC. Lalu bisa juga gunakan script Python Node-RED untuk jembatan data. Yang kelima, gabungan bahasa pemrograman. PLC memakai ladder logic, PC memakai Python atau JavaScript untuk olah data atau kirim ke web atau cloud. Yang keenam, pada keamanan. Gunakan firewall, segmentasi jaringan atau VLAN, dan enkripsi jika dikirim data keluar jaringan. Next. Baik, seperti yang bisa dilihat pada tabel,
Kelebihan hybrid programming pada PLC terletak pada fleksibilitas dan efisiensi bahasa pemrograman tingkat rendah seperti ladder diagram dengan bahasa tingkat tinggi seperti Python atau C++. Nah, integrasi ini memungkinkan pemrosesan real-time dan kontrol logika tetap dijalankan secara andal di PLC, sementara komputasi beratnya itu seperti analisis data, machine learning, atau komunikasi cloud itu bisa lewat sistem eksternal. Langkah ini itu bisa mempermudah integrasi teknologi modern seperti IoT, Big Data, dan AI tanpa mengorbankan kestabilan sistem industri dari PLC itu sendiri. Namun untuk kekurangannya itu mencakup kompleksitas dari manajemen sistem dan potensi masalah sinkronisasi antara kedua lingkungan yang berbeda tadi. Itu akan membutuhkan keahlian lintas platform yang masih jarang ada saat ini, dan juga akan membutuhkan mekanisme komunikasi tambahan seperti OPC UA atau MQTT yang tentunya akan berujung memperbesar latensi resiko kegagalan komunikasi. Selain itu, debugging dan pemeliharaan sistem hybrid ini akan lebih sulit dibandingkan sistem PLC konvensional karena melibatkan banyak bahasa dan toolchain yang berbeda. Next. Nah, selanjutnya adalah potensi pengembangan dari hybrid programming PLC. Di sini ada dua field utama. Yang pertama itu kontainer dan visualisasi. Lalu selanjutnya ada implementasi pada industri, yaitu yang pertama sendiri terdapat pada otomotif, yaitu kontrol robot praktikan, LD untuk safety, dan ST untuk perhitungan lintasan. Selanjutnya terdapat pada industri makanan dan minuman, menjadi kontrol suhu, dan FPD untuk suhu, LD untuk pompa. Sedangkan kimia dan petrokimia, proses batch, yaitu ST untuk kontrol reaksi, LD untuk alarm dan interlock. Selanjutnya ada energi utilitas, monitoring panel, SVG untuk urutan kerja, ST untuk menganalisis beban. Selanjutnya logistik dan pergudangan, yaitu conveyor dan sorting, LD untuk motor, dan ST untuk klarifikasi barang. Selanjutnya next. Lalu selanjutnya ada saran untuk mengimplementasikan hybrid programming pada PLC, yaitu yang pertama terdapat pelatihan SDM, yaitu meningkatkan kemampuan programmer PLC dalam berbagai bahasa seperti Leader, LD, ST, dan FPD. Lalu selanjutnya ada integrasi teknologi industri 4.0, yaitu menerapkan IoT, edge computing, dan cloud untuk komunikasi data real time. Lalu selanjutnya ada penggunaan kontainer atau Docker atau Kubernetes menjalankan aplikasi kontrol dan analisis secara modular dan efisien lintasan platform. Selanjutnya yaitu penerapan metode software engineering menggunakan version control atau Git, otomasi yaitu CI atau untuk pengembangan sistem yang andal. Selanjutnya next. Next. Lalu untuk selanjutnya kesimpulan dari pembahasan tadi yaitu penerapan hybrid programming pada programmable logic controller atau bisa disebut PLC menggabungkan berbagai bahasa pemrograman seperti ladder diagram atau LD dan struktur teks atau ST untuk meningkatkan fleksibilitas dan efisien dalam sistem kontrol otomatis. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian sistem kontrol sesuai dengan spesifik aplikasi dari kontrol distrik hingga kontrol kontinu yang lebih kompleks. Salah satu contoh mengimplementasikan yaitu menggunakan HYPLC, sebuah alat yang memungkinkan penerjemahan program hybrid ke dalam kode PLC, sehingga memfasilitasi verifikasi formal dan penerapan kontrol yang lebih kompleks dalam sistem industri. Dengan mengintegrasikan berbagai bahasa pemrograman hybrid, pemrograman pada PLC memungkinkan pengembangan sistem kontrol yang lebih modular, efisien, dan dapat diandalkan, yang sangat penting dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan industri pada era modern. Next. Mungkin sampai sini penjelasan dari kelompok kita mengenai PLC. Apabila ada salah maupun
ada salah ucapan maupun dalam pengerjaan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.